Shalom. Perkenalkan, nama saya Lojalen Muri. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 2114201170, Fakultas Keperawatan, kelas A5 Keperawatan semester 1. Tujuan saya dalam pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia oleh Enci Jumilianti Lambayang SPD MPD, dan dengan topik yang akan saya jelaskan yaitu tentang pendapat tentang hidup sehat dan aman dari virus. Yang pertama, pengertian virus. Virus termasuk bagian dari mikroorganisme. Dinamakan bagian dari mikroorganisme karena merupakan makhluk hidup dengan ukuran hanya beberapa mikro atau mungkin lebih kecil dari itu. Virus adalah organisme parasit yang mana ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Mikroorganisme ini harus menemukan inang untuk berproduksi termasuk pada sel tubuh manusia. Tanpa menumpang ke tubuh inangnya, ia tidak bisa mereplikasikan diri. Beberapa spesies organisme ini bahkan dapat membunuh sel inangnya untuk dapat berkembang biak. Jika ia tidak menemukan inang, virus tidak bisa hidup dalam waktu lama. Beberapa penyakit yang diderita manusia umumnya disebabkan adanya serangan virus dalam tubuh. Virus memiliki ukuran mikroskop yang berkisar antara 20-300 milimikron. Virus bersifat asoler atau tidak mempunyai sel, sehingga virus hanya akan berkembang biak di dalam sel hidup. Virus akan menyerang kekebalan atau imunitas ketika sistem imun lemah. Berikut ini macam-macam virus biologi yang mengancam kesehatan manusia, yaitu yang pertama virus HIV merupakan virus yang memperlemah kekebalan tubuh manusia. Hal tersebut akan menyebabkan tubuh rentan terhadap infeksi atau penyakit lainnya. Yang kedua, virus Ebola pertama kali ditemukan di sekitar sungai Ebola atau di Zaire, Kongo sekitar tahun 1976. Ebola merupakan salah satu virus mematikan bagi manusia. Yang ketiga, virus corona paramyxovirus menyerang sistem pernafasan sehingga virus ini dapat menular jika manusia menghirup udara yang mengandung virus ini. Yang keempat, virus herpes simplex memiliki perbedaan dengan virus lain karena virus herpes simplex ini menyerang kulit manusia. Yang kelima, virus dengue mampu menyebabkan penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Virus ini ditularkan oleh gigitan nyamuk jenis Aedes aegypti. Virus bisa fatal atau mengakibatkan kematian. Penularan virus secara langsung. Transmisi atau penularan virus bisa terjadi melalui berbagai cara tergantung jenis virusnya. Yang kedua, bagaimana cara penularan virus? Yaitu yang pertama A, penularan secara langsung atau direct kontak. Sebagian besar penyakit infeksi menular secara kontak langsung. Berikut cara penularan secara kontak langsung, yaitu yang pertama melalui sentuhan kulit langsung. Penularan cara ini terjadi di saat orang yang sakit bersentuhan langsung dengan orang lain. Beberapa penyakit kulit menular melalui kontak langsung seperti kudis atau skabies, impetigo, kutil. Yang kedua, melalui cairan tubuh. Kontak melalui cairan tubuh antara lain melalui darah, luka terbuka, atau melalui hubungan seksual. Kebanyakan penyakit menular seksual atau sexually transmitted disease seperti human papillomavirus atau HPV, herpes, sifilis, HIV/AIDS menular melalui cara ini. Penyakit infeksi lainnya seperti hepatitis dapat menular melalui cara ini. Yang ketiga, melalui ibu ke bayi. Seorang ibu yang pada saat hamil mengalami infeksi berisiko menularkan ke janinnya. Penularan terjadi melalui plasenta. Namun beberapa penyakit menular seksual dapat menular melalui persalinan. Sebagai contoh, gonorrea ditularkan dari ibu ke bayi pada saat proses persalinan. Yang keempat, melalui percikan atau droplet. Percikan atau droplet yang dikeluarkan oleh seseorang yang sakit saat dia batuk, bersin atau berbicara jarak dekat dapat menularkan ke orang sekitarnya. Contoh penyakit yang ditularkan melalui cara ini antara lain COVID-19 atau tuberkulosis atau TBC, difteri, dan infeksi saluran nafas umumnya. Yang kelima, kontak dari hewan ke manusia. Penularan langsung dari hewan ke manusia dapat terjadi melalui gigitan atau sentuhan dengan air seni atau kotoran hewan yang terinfeksi. Contoh penyakit yang menular melalui hewan adalah toxoplasmosis, leptospirosis, pes, dan rabies. B. Penularan secara tidak langsung atau indirect contact.
Penularan penyakit cara ini terjadi melalui perantara udara, benda hidup maupun benda mati. Cara penularan secara tidak langsung antara lain yang pertama melalui udara atau airborne, yang mana beberapa agen penyebab infeksi seperti virus, bakteri, dan jamur bisa melayang di udara dan bertahan dalam waktu yang lama. Penyakit seperti cacar, campak bisa menular melalui cara ini. Yang kedua melalui benda yang terkontaminasi, yaitu kuman bisa bertahan hidup di permukaan benda seperti gagang pintu, pegangan tangan, bahkan di handphone. Penularan terjadi ketika seseorang menyentuh benda yang terkontaminasi kuman tersebut. Mikroorganisme penyebab infeksi juga ditularkan melalui penggunaan barang pribadi, misalnya handuk, sikat gigi, pisau cukur secara bergantian dengan orang lain. Contoh penyakit yang dapat ditularkan dengan cara ini adalah COVID-19, penyakit kulit akibat jamur seperti panu, kadas, kurak. Yang ketiga melalui makanan yang terkontaminasi. Penularan penyakit juga dapat terjadi melalui makanan yang terkontaminasi seperti mengonsumsi daging setengah matang atau makanan kaleng yang terkontaminasi. Antraks, flu babi, botulinum adalah jenis penyakit yang ditularkan melalui cara ini. Yang keempat melalui gigitan serangga. Beberapa penyakit juga dapat ditularkan melalui serangga, terutama yang menghisap darah seperti nyamuk, kutu, dan caplak. Penyakit ditularkan saat serangga ini menggigit manusia. Malaria, demam berdarah, chikungunya, filariasis atau kaki gajah, limedisis adalah contoh penyakit yang ditularkan lewat cara ini. Yang kelima melalui lingkungan. Penularan penyakit juga dapat terjadi melalui lingkungan atau seperti air, tanah, dan tumbuhan yang mengandung mikroorganisme penyebab infeksi. Sebagai contoh, Legionnaires disease yang disebabkan oleh bakteri yang menyebar melalui unit air conditioner atau AC. Penularan tidak langsung menurut Mayo Clinic, virus juga dapat menular secara tidak langsung lewat benda sekitar kita seperti HP, gagang pintu, meja plastik, dan sebagainya. Virus corona atau flu misalkan secara tidak langsung dapat menular lewat droplet yang menempel di benda sekitar, lalu tak sengaja dipegang orang lain. Virus bisa masuk saat tangan orang tersebut memegang hidung, mulut, atau mata. Virus umumnya bisa hidup lebih lama di permukaan benda bertekstur keras seperti logam atau plastik daripada benda dengan tekstur lembut seperti kain atau pakaian. 3. Cara hidup bersih dan sehat dari virus. A. Pengertian PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah bentuk perwujudan orientasi hidup sehat dalam budaya perorangan, keluarga, dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan, memelihara, dan melindungi kesehatannya baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. PHBS perilaku hidup bersih dan sehat bertujuan memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, kelompok, keluarga, atau menciptakan dan membuka jalur komunikasi, informasi, dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, serta perilaku hidup bersih dan sehat. Melalui PHBS diharapkan masyarakat dapat mengenali dan mengatasi masalah sendiri dan dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dan dengan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kesehatannya. B. Manfaat PHBS. Manfaat PHBS secara umum adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau dan mampu menjalankan hidup bersih dan sehat. Hal tersebut menjadi penting untuk dilakukan agar masyarakat sadar dan dapat mencegah serta mengantisipasi atau menanggulangi masalah-masalah kesehatan yang mungkin muncul. Selain itu, dengan menerapkan dan mempraktikkan PHBS, diharapkan masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Dalam implementasinya, kebermanfaatan PHBS ini dapat diterapkan di berbagai area seperti sekolah, tempat kerja, rumah tangga, dan masyarakat. C. Gambaran PHBS. Berikut ini adalah gambaran jenis-jenis perilaku hidup bersih, hidup sehat yang harus dipahami, diterapkan, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari agar hidup sehat dan terjaga dari serangan penyakit. Yang pertama, mandi. Perilaku mandi menggunakan sabun, mandi, dan air bersih dilakukan minimal 2 kali sehari pada pagi dan sore hari yang bertujuan untuk A. Menjaga kebersihan kulit, B. Mencegah penyakit kulit atau gatal-gatal, C. Menghilangkan bau badan, D. Menghilangkan kuman dan virus. 2. Perilaku mencuci rambut dilakukan 2 kali seminggu menggunakan sampo dan air bersih bertujuan untuk membersihkan rambut dan kulit kepala dari kotoran dan memberikan rasa segar.
Yang ketiga, perilaku mencuci tangan dilakukan untuk menjaga kebersihan tangan dari kotoran dan kuman yang dapat menyebabkan penyakit. Kotoran dan bakteri yang menempel pada tangan dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti penyakit diare, kecacingan, dan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, kurang gizi, dan lain-lain. Yang keempat, mencuci tangan pakai sabun. Penyebaran kuman terpetekan kuman dan bakteri yang berasal dari kotoran hewan, manusia, sampah busuk, dan lain-lain. Disebarkan melalui berbagai cara, yaitu lalat, debu, tangan, air, dan lain-lain. Tangan yang kotor menjadi salah satu media penyebaran penyakit. Cuci tangan pakai sabun di waktu-waktu penting dapat mengurangi risiko terkena penyakit diare sebanyak 42-48% dan secara signifikan dapat mengurangi penyakit pernafasan akut, termasuk mencegah terkait virus. Waktu penting yang wajib untuk mencuci tangan pakai sabun yaitu yang A. sebelum makan, B. setelah BAK atau BAB, yang C. setelah bermain, D. sebelum ibu menyusui, E. sebelum menyiapkan makanan, F. sebelum menyuapi makanan, G. kapanpun setelah memegang suatu benda yang tidak diyakini kebersihannya. 5. Kebersihan pakaian. Pakaian harus selalu bersih dan diganti setiap hari. Hal ini bertujuan agar kita terhindar dari penyakit kulit yang disebabkan pakaian basah atau kotor. Pada saat banyak virus corona begini, pakaian yang sudah digunakan dari luar sebaiknya langsung dicuci. 6. Makanan bergizi seimbang. Gizi seimbang adalah nutrisi dan zat gizi yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh, tidak berlebihan, juga tidak kekurangan. Makanan gizi seimbang adalah mengonsumsi makanan yang mengandung nutrisi dan gizi disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dengan tetap memperhatikan berbagai prinsip seperti keberagaman jenis makanan, aktivitas tubuh, berat badan ideal, serta faktor usia. Fungsi dari makanan dalam piramida makanan meliputi yang pertama zat tenaga. Tenaga diperlukan manusia untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari. Zat tenaga dihasilkan dari karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kedua, zat pembangun. Zat pembangun diperlukan untuk membangun dan mengganti sel-sel atau jaringan di dalam tubuh yang telah rusak. Zat pembangun dihasilkan dari protein. Yang ketiga, zat pengatur. Zat pengatur diperlukan untuk mengatur berbagai proses kimia dalam proses pencernaan makanan. Prinsip gizi seimbang pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang masuk dan zat gizi yang keluar dengan memantau berat badan secara berkala, konsumsi proporsional, keberagaman empat jenis makanan. Yang ketujuh, menjaga kesehatan fisik dan mental terbagi menjadi 11 bagian, yaitu yang pertama, A. menjaga supaya makanan gizi seimbang supaya tetap sehat, B. tidak merokok, C. tidur yang cukup, D. tidak makan menggunakan tangan, gunakan sendok dan garpu terpisah, E. mengelola stres misalnya dengan berolahraga dan berpikir positif, F. segera menghubungi dokter atau layanan dukungan kesehatan mental atau psikososial jika dibutuhkan. G. jika memiliki penyakit sebelumnya, pastikan Anda tidak putus obat dan memiliki stok obat yang mencukupi. H. hindari menyentuh wajah karena mulut, hidung, mata dapat menjadi pintu masuk virus. I. bersihkan benda, permukaan, dan alat-alat yang sering digunakan, khususnya yang berada atau digunakan secara umum seperti meja, keyboard komputer, pegangan pintu, dan lain-lain. 8. Lakukan aktivitas fisik secara teratur dan ceria. Melakukan aktivitas fisik secara teratur dan ceria bermanfaat bagi setiap orang karena dapat meningkatkan kebugaran, mengendalikan berat badan, mengendalikan tekanan darah, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan fungsi jantung, paru, dan otot. Aktivitas fisik tidak harus selalu berupa olahraga. Segala macam aktivitas seperti bermain juga termasuk dalam melakukan aktivitas fisik. Manfaat aktivitas fisik lainnya yang mungkin juga kita tidak sadari adalah meningkatnya fungsi otak serta terjaganya daya ingat dan keterampilan berpikir. Hal ini perlu kita terapkan pada peserta didik sedini mungkin. Yang ke-9, protokol kesehatan masa kebiasaan baru, yaitu perilaku wajib selama kebiasaan baru, yaitu yang pertama, menggunakan masker kain non medis. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Yang ketiga, membawa peralatan pribadi. Dan yang keempat, menjaga jarak minimal 1-5 meter serta tidak melakukan kontak fisik. Nah guys, itu merupakan penjelasan tentang perilaku hidup bersih dan sehat dan aman dari virus.
Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.